Jumpa lagi di Audio TV. Ya, laptop tipis dan elegan yang ada di samping kami ini ternyata adalah sebuah mobile workstation. Ya, nggak salah dengar, ini adalah workstation. Prosesornya pakai Intel Core generasi ke-12 dengan 14 core di dalamnya. Disk GPU-nya udah RTX 30 series, RAM-nya langsung DDR5 dan bisa di-upgrade. SSD-nya udah pakai PCIe Gen 4, jadi kencang dan kekinian ya. Layarnya IPS 100% sRGB. Nggak ketinggalan, ada dua konektor Thunderbolt 4 juga di sini. Ya, ini adalah HP ZBook Studio 16-inch Gen 9. Sebelum mendang-mending perlu diingat ya, ini adalah laptop workstation yang biasa dipakai sebagai kuda beban untuk nyari duit. Ya, jadi uang yang dipakai untuk beli laptop ini akan kembali lagi ke pemiliknya atau ke perusahaan yang membelinya. Nggak hanya itu, laptop ini juga sudah memenuhi ISV certification untuk software seperti 3ds Max, AutoCAD, Maya, After Effects, Premiere Pro, Photoshop, DaVinci Resolve, dan masih banyak lagi. ISV atau sertifikasi itu ya menandakan kalau hardware di laptop ini sudah diuji performa, kestabilannya, dan kompatibilitasnya dengan software tadi. Sertifikasi semacam ini tidak bisa kita temukan di laptop kelas consumer walaupun spesifikasinya mirip atau bahkan sama. Nah, mari kita mulai bahas laptop yang satu ini. Jadi udah paham ya, ini adalah laptop yang benar-benar laptop profesional, namanya juga workstation. Oke, mari kita mulai membahas laptop yang satu ini. Untuk spesifikasi utamanya, prosesornya pakai Intel Core i7 12700H. Intel 7 pabrikasinya, base powernya 45 watt dengan 14 core, 20 thread yang terdiri dari 6 performance core atau P-core dan 8 efficient core atau E-core. Intel Smart Cache-nya ada 24 MB. Menurut HP, tersedia tipe prosesor lainnya dengan opsi tertinggi hingga Core i9. Untuk integrated graphics dia pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit. Tentunya ini udah support untuk akselerasi pakai QuickSync dan AV1 juga. Untuk memori atau RAM-nya dia pakai 16 GB DDR5 4800 MHz dual channel 128 bit. Laptop ini menggunakan RAM tipe SODIMM ya, jadi bisa di-upgrade. Menurut HP, kapasitas maksimalnya adalah 64 GB. Untuk storage yang terpasang adalah 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Menurut HP, laptop ini mendukung SSD M.2 dengan kapasitas hingga 4 TB. Jadi kalau mau di-upgrade masih bisa dengan mengganti SSD bawaan karena slot M.2-nya emang cuma satu di sini. Untuk discrete graphics-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 3060 laptop GPU dengan 6 GB GDDR6. Nilai maksimal untuk TGP-nya adalah 80 watt yang berarti dia sesuai dengan standar dari Nvidia. Tentunya ada opsi lain untuk discrete GPU ya, yang tertingginya itu sampai dengan RTX 3080 Ti. Untuk wireless connectivity-nya dia menggunakan modul Intel Wi-Fi 6E AX211. Tentunya udah bisa Wi-Fi 6E, gigabit Wi-Fi dan Bluetooth-nya versi 5.3. Untuk kapasitas baterai lumayan besar di 86 Wh. OS-nya yang digunakan tentunya karena profesional ya, pakai Windows 11 Pro di sini. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell, materialnya aluminium, warnanya abu-abu dengan finishing yang matte di sini. Untuk desain, laptop workstation dari HP ini ternyata punya penampilan yang cantik dan stylish ya, elegan di sini, seperti Envy atau Spectre. Nah, ini berbeda sekali dengan laptop workstation lain yang penampilannya biasa itu kaku dan nggak terlalu menarik ya. Laptop workstation dari HP ini juga punya body yang ramping, jadi nggak terlihat menakutkan saat dibawa meeting atau ketemuan dengan klien atau lagi kerja di kafe. Untuk ukuran, panjangnya 35,6 cm, lebar 24,2 cm dan ketebalan 1,93 cm. Jadi tergolong tipis untuk sebuah laptop yang kelasnya kelas workstation. Untuk bobot, laptop ini hanya 1,92 kg. Chargernya 506 gram. Ini adalah charger 200 watt ya. Jadi total bobotnya kalau dibawa dengan charger adalah masih di bawah 2,5 kg. Untuk display ini ukurannya adalah 16 inci. Ini ukuran layar yang kekinian ya, karena dia jadi cocok untuk pengguna yang membutuhkan laptop layar besar dengan bodi yang nggak terlalu besar di sini. Resolusinya 1920x1200 pixel dengan aspek rasio yang kekinian juga 16:10. Untuk refresh rate tentunya ini 60 Hz dan ini adalah panel IPS. Nah, menurut HP tingkat kecerahannya ada di 400 nits dengan color gamut di 100% sRGB. Sementara kalau kami uji ya, kecerahan maksimalnya ada di 415 nits saat berada dalam ruangan, sedikit lebih tinggi daripada klaimnya. Untuk gamut coverage-nya di 99,9%
sRGB dan gamut volumenya di 120,6% sRGB. Jadi sesuai lah ya dengan klaimnya ya. Nah, layar ini tentunya membuat si laptop ini cocok untuk desain 2D, desain 3D, editing video, editing foto, dan ya nonton film juga jelas oke lah ya di sini. Permukaan layarnya juga menggunakan lapisan anti glare, jadi lebih nyaman saat dipakai bekerja karena bebas dari pantulan-pantulan bayangan atau pantulan-pantulan lampu yang mengganggu. Bingkai layar juga menggunakan desain yang tipis di keempat sisinya. Ya, nggak hanya kanan, kiri, dan atas aja yang tipis, tapi bawahnya juga tipis. Desain seperti ini membuat tampilan layarnya punya sensasi tanpa tepi, ya. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya ini sayangnya memang laptop ini cuma dilengkapi dengan kamera 720p 30fps. Ini belum yang sampai 1080p. Untuk mikrofon ada 2 buah ya, tempatnya ada di sisi kanan dan kiri kamera. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, saat ini suasana di sekitar saya bising sekali karena saya lagi ada di pinggir jalan yang ramai oleh kendaraan. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, saat ini suasana di sekitar saya bising sekali karena saya lagi ada di pinggir jalan yang ramai oleh kendaraan. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop HP ZBook Studio. Jadi gimana kualitas rekamannya? Nah, untuk audio laptop ini menggunakan solusi dari Bang & Olufsen ya. Jumlah speakernya itu bukan 2, tapi ada 4 di sini ya. 2 unit woofer ditempatkan pada sisi kanan dan kiri keyboard, langsung mengarah ke pengguna. Sementara 2 unit tweeter ditempatkan pada sisi bawah dengan arah keluaran ke arah laptop. Untuk pengaturan profil audio dan equalizer dapat dilakukan di software HP Audio Control. Suara yang dihasilkan laptop ini ternyata memang terasa lantang ya dan bertenaga di sini. Speaker laptop ini juga mampu mengeluarkan detail dan kedalaman suara yang baik. Ini suaranya udah oke banget ya, mau dipakai nonton, dengerin musik ataupun main game udah oke banget ya. Mungkin untuk sebagian besar orang bahkan nggak perlu nambah speaker tambahan atau pakai headphone atau earphone lagi. Untuk konektor di kiri itu ada 1 DC in, ada 2 Thunderbolt 4 yang mendukung display out dengan protokol DisplayPort, power delivery, HP sleep and charge, dan tentunya perangkat Thunderbolt seperti external SSD, external GPU, dan Thunderbolt docking. Kemudian ada 1 3,5 mm audio combo jack. Nah, beralih ke sisi kanan, ini ada 1 micro SD card reader, ada 1 USB-C 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, ada 1 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, dan ada 1 nano security lock. Nah, untuk keyboard dia menggunakan HP Premium Quiet Keyboard ya. Walaupun menggunakan bodi 16 inch, keyboard di laptop ini tidak dilengkapi dengan tombol numpad. Hal ini membuat posisi keyboard menjadi di tengah ya, dan membuat ukuran area palm rest terasa masif, luas banget. Menariknya, keyboard ini punya kemampuan spill resistant, jadi aman dari ketumpahan cairan. Menariknya lagi, keyboard di laptop workstation ini ternyata dilengkapi dengan lampu backlit RGB. Menarik. Jadi bisa tampil meriah dengan lampu warna-warni atau bisa juga dia tampil kalem pakai lampu putih saja. Untuk pengaturan efek dan warna dapat dilakukan melalui software Z Light Space. Sementara tingkat kecerahannya hanya ada 1 ya yang diatur menggunakan tombol F9. Untuk touchpad, posisinya itu cenderung center to body dengan ukuran yang masif, memanjang dari tombol Alt kiri hingga kontrol yang sebelah kanan. Ukuran seperti itu memang membuat sebagian permukaan telapak tangan masuk ke area touchpad. Untungnya ada fitur palm rejection di sini ya, dan itu bekerja dengan baik. Untuk security-nya, laptop ini dilengkapi dengan 2 jenis sistem pengamanan biometrik. Untuk yang pertama itu menggunakan pengenalan sidik jari dengan posisi sensor di pojok kanan bawah keyboard. Sementara yang kedua adalah dengan menggunakan pengenalan wajah menggunakan kamera dengan sensor infrarednya. Selain itu, laptop ini juga dilengkapi dengan tombol khusus untuk mematikan kamera dan mikrofon dengan cepat. Sekarang kita bahas cooling sistemnya. Laptop ini menggunakan sistem pendingin tipe vapor chamber dengan nama HP Vapor Force Thermals. Untuk unit kipasnya ada 2 buah yang membuang udara panas ke arah belakang menuju engsel layar. Nah, sekarang kita masuk ke aspek performanya. Kita langsung aja jalankan Cinebench R15, kita looping 20 kali. Ya, laptop ini mampu mencapai skor tertinggi di 2.679 poin dengan skor yang bisa dipertahankan di kisaran 2.100 sampai 2.200 poin. Nah, untuk suhu kerjanya saat kita looping 20 kali, suhu prosesor berada di kisaran 96 sampai 98 derajat Celcius, tapi sesekali dia turun sebentar di bawah 80 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke pengujian berikutnya. Untuk laptop kelas workstation, kami nambahin pengujian khusus nih dengan software SpecView Perf 2020. Benchmark ini menguji viewport performance dengan menggunakan sejumlah software seperti 3ds Max, CATIA, Creo,
Energy, Maya, Medical, Siemens NX, dan SolidWorks. Jadi semakin mulus pergerakan objek di viewport, maka akan semakin tinggi skornya dan semakin kencang sistemnya. Nah, hasil pengujiannya bisa disimak di grafik berikut ini. Oke, kita sekarang lanjut ke Blender. Kita menggunakan Blender 3.4.1 dengan Scene Barbershop. Perlu diperhatikan ya, kalau Scene ini jauh lebih berat dibandingkan BMW Scene. Jadi waktu rendernya pasti akan lebih lama. Nah, untuk CPU rendering dia selesai dalam waktu 29 menit 58 detik. Untuk GPU rendering dengan CUDA hanya butuh waktu 4 menit 23 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya di pengujian terakhir ini, suhu tertinggi prosesor hanya mencapai 77 derajat Celcius yang hanya terjadi di akhir pengujian selama sesaat saja. Sementara suhu tertinggi di disk GPU-nya itu hanya mencapai 64 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita lanjut ke Adobe Premiere Pro ya. Untuk video 4K 60 yang durasinya 2 menit 7 detik dengan software only ini selesai dalam waktu 9 menit 34 detik. Sementara kalau kita pakai GPU acceleration dengan CUDA ini selesai dalam waktu 1 menit 43 detik. Nah, kalau videonya adalah Full HD 60 fps ya, sama durasinya 2 menit 7 detik, software only cuma butuh waktu 1 menit 20 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration dengan GPU bawaannya dia aja ya, ini semua selesai dalam waktu 32 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat kita melakukan 4K video export pakai CUDA tadi ya, suhu tertinggi prosesornya hanya mencapai 74 derajat Celcius dan disk GPU-nya hanya mencapai 62 derajat Celcius saja. Jadi nggak ada masalah, aman di sini ya. Kita lanjut ke DaVinci Resolve 18 versi gratisnya. Oke, video 4K 60 dengan durasi 2 menit 7 detik itu selesai dirender dalam waktu 3 menit 33 detik. Lumayan kenceng ya. Nah, kalau untuk yang Full HD 60 fps selesai dalam waktu 55 detik. Untuk suhu kerjanya pada saat kita melakukan 4K video export, suhu prosesor sempat bergerak di kisaran 92 sampai 100 derajat Celcius di awal ya. Tapi lalu diturunkan ke kisaran 70 sampai 75 derajat Celcius, kemudian naik sedikit di atas 80 derajat Celcius di akhir pengujian. Jadi kelihatan ya, emang cuma colongan performa di awal aja, habis itu distabilkan di batas-batas yang aman. Oke, ini memang laptop untuk kerja, tapi nggak ada salahnya kalau kita coba gaming. Kita coba dulu dengan CSGO 1200p, settingannya ada di low, dia dapat 270 sampai 450 fps. Shadow of the Tomb Raider 1200p highest, ray tracingnya di high, DLSS di quality, dia dapat 60 sampai 80 fps. God of War 1200p high, DLSS di quality, dapat 60 sampai 70 fps. The Witcher 3 1200p high, ray tracing off, DLSS-nya di quality, dapat 55 sampai 65 fps. Assassin's Creed Valhalla 1200p juga high, settingannya dapat 60 sampai 75 fps. Nah, kalau untuk suhu kerjanya pas saat gaming dengan game yang terakhir ini selama 30 menit, prosesor itu ada di kisaran 65 sampai 69 derajat Celcius saja. Disk GPU-nya juga cuma 64 sampai 65 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan bodinya pada saat mainkan game Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit, untuk keyboard suhu paling tinggi kami temukan di sekitar huruf H dengan suhu berkisar hanya 42 derajat Celcius. Untuk tombol lainnya suhu terjaga di bawah 40 derajat Celcius. Sementara untuk area bodi paling panas adalah di sebelah atas keyboard dengan suhu mencapai sekitar 44 derajat Celcius. Sedangkan untuk palm rest itu suhunya ada di bawah 40 derajat Celcius. Kita lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 6453 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 3796 MB per second. Ini adalah performa yang memang kita harapkan dari sebuah laptop dengan SSD PCIe Gen 4 kalau ukuran SSD-nya adalah 512 GB. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian daya tahan baterainya. Untuk pengujian ini kita mengatur tingkat brightness sedekat mungkin ke nilai 150 nits dan volume suaranya ada di 25%. Untuk pemutaran 1080p video playback, baterai baru habis di 11 jam 20 menit. Wah, ini beneran laptop workstation? Baterainya udah kayak laptop tipis dan ringan yang pakai prosesor Intel seri U nih, mantep bener.
Iya, ini adalah hasil yang bagus mengingat bahwa dia pakai prosesor Intel seri H dan ada diskret GPU-nya yang kencang juga. Nah, kemudian kita lihat kemampuan chargingnya. 30 menit pertama dia terisi di 50%, sementara dari kosong sampai penuh dia terisi dalam waktu 1 jam 55 menit. Sedikit lebih cepat daripada harapan kami, jadi ini lebih bagus ya, tapi cuma 5 menit lebih cepat sih. Biasanya harapan kami itu normal di 2 jam. Tapi yang menarik kalau kita lihat grafiknya, baterai itu ternyata sudah mencapai 98% dalam waktu hanya 1,5 jam saja. Jadi sisanya yang 25 menit itu memang slow charging banget. Sepertinya ini dilakukan untuk menjaga kesehatan baterainya ya. Nah, kalau kalian tanya soal harga dan garansinya, detailnya bisa cek aja langsung di dalam kolom deskripsi. Cek di situ ya, ada di situ ya detailnya. Oke, kita lanjut ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhu prosesor agak tinggi kalau karakter software yang dipakai itu memang menghajar prosesor saja secara terus-menerus. Untungnya ini nggak terjadi di software yang modern yang biasanya seimbang menghajar antara prosesor dan GPU. Lalu kemudian bisa dilihat di sini bahwa konektor ukuran besar untuk USB dan displaynya itu minim ya. Lalu kamera ini juga masih 720p. Nah, dari sisi menariknya bodinya tergolong tipis dan ringan untuk ukuran sebuah laptop workstation. Kemudian dia sudah pakai prosesor yang 14 core 20 thread, cocok untuk software workstation yang membutuhkan jumlah core yang masif. Lalu dia pakai RTX 3060 yang powerful. Ini membantu akselerasi di software yang mampu memanfaatkannya seperti Blender, DaVinci Resolve, Premiere, dan masih banyak lagi. Dipakai gaming ya juga oke sih tentunya. Udah lihat hasil tesnya kan? Nah, lalu untuk baterainya ini tergolong irit ya untuk laptop workstation. Chargingnya juga kenceng di sini ya. Nah, untuk RAM ini DDR5 dan masih bisa di-upgrade. Sudah support SSD PCIe Gen 4, layarnya 16 inci IPS 100% sRGB, keyboardnya spill resistant dan pakai lampu RGB kalau memang kalian suka. Lalu di sini ada 2 Thunderbolt 4, ada Wi-Fi 6E, Bluetooth versi 5.3 dan ada 2 pengaman biometrik. Kemudian yang terakhir ini adalah sebuah laptop workstation. Itu adalah kelebihannya. Jadi dia sudah disertifikasi untuk software produktivitas yang kelasnya memang kelas-kelas untuk workstation. Ya, jadi laptop workstation seperti HP ZBook Studio 16 inch Gen 9 ini cocoknya buat siapa sih? Nah, untuk editing video pasti oke banget. Mau 4K 60 nggak ada masalah, bisa dilibas di sini. Buat desain dan render objek 3D nggak ada masalah. Ini juga kenceng. Pastinya desain CAD juga lancar di laptop satu ini. Apalagi kalau cuma mau dipakai untuk desain 2 dimensi doang. Buat programming, wah asal spesifikasinya emang sesuai dengan apa yang kalian butuhkan, ini harusnya sih powerful banget. Dipakai sebagai mesin untuk melatih AI atau Artificial Intelligence juga nggak ada masalah nih, asalkan emang softwarenya sudah mendukung NVIDIA RTX-nya ya. Jadi jika laptop workstation ini memang sesuai dengan apa yang kalian butuhkan, rasanya HP ZBook Studio 16 inch G9 ini adalah salah satu pilihan yang menarik di pasaran Indonesia saat ini. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.